2148201030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu fitokimia dan kenapa penting harus kita mempelajari fitokimia untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah fitokimia. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu apa itu fitokimia dan kenapa harus mempelajari fitokimia. Yang pertama-tama di sini, pengembangan pemanfaatan bahan alam, khususnya tumbuhan di bidang kefarmasian, sedang berkembang pesat saat ini, yang mana salah satu cabang ilmu yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan tersebut adalah ilmu fitokimia atau sering disebut sebagai fitonutrien. Di mana ilmu fitokimia sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari senyawa kimia metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Yang mana kita ketahui bahwa fitokimia dalam bahasa Yunani yaitu pito yang berarti tumbuhan, di mana merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh tumbuhan metabolit primer maupun metabolit sekunder. Kemudian selanjutnya di sini kenapa penting untuk kita mempelajari ilmu fitokimia? Karena yang pertama untuk mengetahui sumber obat alam, di mana tumbuhan yang telah kita gunakan sebagai sumber obat selama ribuan tahun, yang mana ilmu fitokimia ini membantu kita memahami bahwa senyawa kimia yang terkandung dalam tumbuhan itu dapat berpotensi sebagai obat. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengembangan obat baru. Nah, dengan mempelajari senyawa kimia dalam tumbuhan, kita dapat mengembangkan obat baru yang lebih efektif dan juga aman. Kemudian yang ketiga di sini untuk mengetahui pengembangan industri. Nah, di mana ilmu fitokimia ini dia dapat membantu kita dalam pengembangan industri seperti kosmetik, kemudian makanan dan minuman dengan menggunakan senyawa-senyawa kimia alam dari tumbuhan. Kemudian yang keempat di sini pengembangan teknologi. Nah, ilmu fitokimia juga dapat membantu mengembangkan teknologi seperti ekstraksi, kemudian purifikasi dan juga analisis senyawa kimia dalam tumbuhan. Kemudian yang kelima untuk mengetahui pengembangan sumber daya alam. Nah, ilmu fitokimia juga dapat membantu mengembangkan sumber daya alam seperti tumbuhan obat, kemudian tumbuhan pangan dan juga tumbuhan industri. Kemudian yang keenam di sini pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu fitokimia juga dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan lain seperti biokimia, farmakologi dan juga ekologi. Dan yang ketujuh untuk mengetahui pengembangan kesehatan masyarakat, di mana ilmu fitokimia dapat membantu pengembangan kesehatan masyarakat dalam menyediakan obat-obatan yang aman dan juga efektif. Kemudian yang kedelapan di sini pengembangan ekonomi. Nah, yang mana ilmu fitokimia ini dia dapat membantu mengembangkan ekonomi dengan meningkatkan produksi dan ekspor produk-produk yang berbasis senyawa kimia alami dari tumbuhan atau tanaman. Kemudian selanjutnya di sini tahapan-tahapan sebelum mengetahui senyawa-senyawa yang terkandung dalam suatu tanaman, di mana akan dilakukan pembuatan serbuk. Nah, untuk pembuatan serbuk sendiri, dia meliputi tahapan-tahapan seperti yang pertama itu pemanenan. Nah, di mana sebelum kita melakukan penyerbukan, terlebih dahulu kita akan melakukan proses pemanenan. Nah, di mana proses pemanenan akan meliputi proses-proses seperti sortasi basah, kemudian pencucian, perajangan, serta pengeringan dan juga sortasi kering. Nah, setelah melalui proses-proses tersebut, kemudian akan dilakukan penyerbukan. Nah, untuk dilakukan penyerbukan ini untuk dimudahkan proses selanjutnya seperti proses ekstraksi. Nah, jadi dalam pembuatan serbuk, umumnya penyaringan akan bertambah baik jika permukaan serbuk yang bersentuhan dengan cairan penyari makin luas. Kenapa bisa begitu? Jadi karena luas permukaan serbuk yang kontak dengan cairan penyari lebih banyak sehingga zat aktif yang tersisa di dalamnya akan lebih banyak juga. Tetapi dalam pembuatan serbuk ini kita harus memperhatikan derajat kehalusan serbuk karena misalkan seperti kita menggunakan ekstraksi menggunakan metode perkolasi, nah di mana dalam proses perkolasi ini jika serbuk atau sampel yang terlalu halus itu dia juga akan memberikan kesulitan pada proses penyaringan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam proses perkolasi bila serbuk terlalu halus maka cairan itu tidak akan turun atau tidak dapat turun. Nah, di mana serbuk yang terlalu halus ini dia akan mempersulit penyaringan karena
butir-butir halus tadi dia akan membentuk suspensi yang sulit dipisahkan dengan hasil penyarian. Nah, jadi dalam penggunaan maserasi atau ekstraksi itu kita harus melihat metode yang kita gunakan apa, kemudian kita harus menentukan derajat-derajat kehalusan dari sampel yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan proses ekstraksi. Nah, di mana untuk proses ekstraksi sendiri merupakan salah satu proses pemisahan suatu senyawa atau campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai, di mana isolasi senyawa yang terdapat dalam campuran larutan atau campuran padatan itu dia dengan menggunakan pelarut yang harus cocok. Jadi misalkan kita harus mengetahui dulu senyawa-senyawa tersebut banyak mengandung senyawa polar atau non polar. Nah, misalkan senyawa polar, maka kita harus menyesuaikan pelarut yang akan kita gunakan. Dimana pada proses ekstraksi ini tuh dia juga berdasarkan bentuk campuran. Nah, dimana untuk berdasarkan bentuk campuran ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu ada ekstraksi pada cair dan juga ekstraksi pada cair-cair. Nah, untuk ekstraksi pada cair sendiri adalah simplisi atau substansi yang kita gunakan atau kita ekstraksi itu terdapat dalam campuran yang berbentuk padat. Nah, sedangkan pada ekstraksi cair-cair adalah simplisi atau substansi yang diekstraksi itu dia terdapat dalam campuran yang berbentuk cair. Nah, kemudian dalam ekstraksi juga dia berdasarkan proses pelaksanaannya. Nah, untuk berdasarkan proses pelaksanaannya itu dia terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada ekstraksi yang berkesinambungan. Nah, di mana untuk ekstraksi yang berkesinambungan sendiri pelarut yang sama dipakai berulang sampai proses ekstraksi itu selesai. Nah, kemudian pada ekstraksi bertahap. Yang kedua ekstraksi bertahap, di mana pada ekstraksi bertahap ini pelarut yang kita pakai atau yang kita gunakan itu selalu baru sampai proses ekstraksi itu selesai. Kemudian selanjutnya di sini setelah dilakukan proses ekstraksi, kemudian selanjutnya dilakukan proses penguapan. Nah, untuk proses penguapan ini dilakukan untuk mendapatkan ekstrak yang lebih pekat lagi untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu proses screening fitokimia. Nah, untuk screening fitokimia sendiri, yang pertama dengan berkembangnya produk kefarmasian melalui bahan alam yang sangat berkembang pesat saat ini, bertambahnya senyawa organik yang ditemukan mempunyai efek terapi, yang mana untuk mengetahui senyawa-senyawa tersebut, maka akan dilakukan proses screening fitokimia dengan tujuan untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung di dalam suatu tanaman, yang biasanya punya aktivitas biologis secara tepat dan juga teliti. Oleh karena itu, pada proses screening fitokimia ini dia sangat berperan sangat penting dalam tahapan awal analisis fitokimia. Kemudian yang terakhir di sini kesimpulan. Untuk kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, yaitu dengan kita mempelajari ilmu fitokimia, kita dapat memahami lebih banyak atau lebih baik tentang senyawa kimia yang terkandung di dalam suatu tanaman atau tumbuhan dan aplikasinya dalam berbagai bidang, sehingga dapat membantu kita untuk mengembangkan kesehatan masyarakat ekonomis dan juga ilmu pengetahuan. Nah, misalkan seperti dengan kita mempelajari ilmu fitokimia ini, kita bisa mengetahui bahwa tanaman-tanaman ini mengandung senyawa yang sangat bermanfaat. Kemudian senyawa-senyawa tersebut yang akan dihasilkan dari tanaman tersebut akan dibuat dibuat sebagai obat, kemudian dibuat sebagai obat-obat baru dan dikembangkan dan juga dipasarkan. Dimana sebelum dilakukan dibuat senyawa-senyawa tersebut sebagai obat akan dilalui proses-proses seperti uji klinis, kemudian di mana tujuan dilakukan uji klinis ini adalah untuk menentukan apakah pengobatan atau pencegahan baru yang dilakukan itu aman dan efektif. Kemudian untuk mengidentifikasi reaksi yang tidak diinginkan, misalkan seperti efek samping tersebut terlalu parah atau tidak. Kemudian pada screening uji klinis juga dia mempelajari seperti absorpsi obat, kemudian distribusi obat dan juga metabolisme ekstraksi obat. Pada uji ini juga dia membantu memutuskan apakah suatu obat itu dia dapat disetujui dan digunakan untuk semua orang atau bisa dipasarkan ke orang.
Kemudian untuk uji ini juga sebelum digunakan pada manusia, yang pertama-tama itu dia dilakukan pada hewan uji. Nah, setelah dilakukan pada hewan uji, setelah sudah terbukti efektif dan aman digunakan, maka selanjutnya akan diedarkan dan bisa digunakan oleh manusia. Teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.